Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dharma Krisnatama dari Prodi Teknik Mesin. Saya akan membacakan materi 6 Fisika Dasar. Yang pertama, sifat gelombang cahaya. Cahaya merupakan gelombang transversal yang termasuk gelombang elektromagnetik. Cahaya dapat merambat dalam ruang hampa dengan kecepatan 3 kali 10 8 ms. Sifat-sifat cahaya dapat mengalami pantulan atau refleksi, dapat mengalami pembiasan atau refraksi, dapat mengalami pelanturan atau difraksi, dapat dijumlahkan atau interferensi, dapat diuraikan atau dispersi, dapat diserap arah getarannya atau polarisasi, bersifat sebagai gelombang dan partikel. Pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya. Sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Sudut datang I sama dengan sudut pantul R. Pemantulan pada cermin datar. Sifat pembentukan bayangan pada cermin datar. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Bayangan bersifat tegak dan maya di belakang cermin. Contoh, pemantulan pada cermin cekung. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Sinar-sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin dipantulkan melalui titik itu juga. Sifat bayangan. Bila benda di ruangan I, maka bayangan di ruangan 4, maka maya tergerak diperbesar. Bila benda di ruangan 2, maka bayangan di ruangan 3 nyata terbalik diperbesar. Bila benda di ruangan 3, maka bayangan di ruang 2 nyata terbalik diperkecil. Pemantulan pada cermin cembung. Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin dipantulkan melalui titik itu juga. Sifat bayangan sama dengan maya tegak diperkecil. Di perhitungan pembentukan bayangan dengan F sama dengan jarak titik fokus ke cermin, R sama dengan jari-jari kelengkungan cermin, S sama dengan jarak benda ke cermin, S kuadrat sama dengan jarak bayangan ke cermin, M sama dengan pembesaran bayangan, H sama dengan tinggi benda, H kuadrat sama dengan tinggi bayangan. Cermin cembung sama dengan F dan R bertanda kutip. Cermin cekung F sama dengan R bertanda kutip. Pembiasan cahaya. Pembiasan refraksi adalah perubahan arah gelombang saat masuk ke medium yang berbeda. Indeks bias mutlak. N sama dengan indeks bias satu medium. C sama dengan kecepatan cahaya di udara. C N sama dengan kecepatan cahaya dalam medium. M per S. Hukum pembiasan cahaya. I sama dengan sudut datang, R kuadrat sama dengan sudut bias, N sama dengan indeks bias medium 1, N sama dengan indeks bias medium 2. Indeks bias relatif. Indeks bias relatif adalah perbandingan antara indeks bias 1 medium dan indeks bias medium lainnya. Pembiasan pada lensa cembung. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Sinar sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Sinar melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sinar datang melalui titik pusat oktip tidak dibiaskan. Sifat bayangan. Bila benda di ruangan 1, maka bayangan maya di depan lensa tegak diperbesar. Bila benda di ruang 2, maka bayangan nyata di belakang lensa terbalik diperbesar. Bila benda di ruangan 3, maka bayangan nyata terbalik diperkecil. Pembiasan pada lensa cekung. Sinar-sinar diistimewakan pada lensa cekung. Sinar sejajar. Sumbu utama dibiasakan seolah-olah berasal dari titik fokus. Sinar datang seolah-olah menuju titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui pusat optik tidak dibiaskan. Sifat bayangan maya tegak diperkecil.
Inferensi cahaya adalah perpaduan dari dua gelombang cahaya. Agar hasil inferensinya mempunyai pola yang teratur, kedua gelombang cahaya harus koheren, yaitu memiliki frekuensi dan amplitudo yang sama, serta selisih fase tetap. Pola hasil interferensi ini dapat ditangkap pada layar, yaitu garis terang, merupakan hasil interferensi maksimum, saling memperkuat atau konstruktif. Garis tetap merupakan hasil inferensi minimum, saling memperlemah atau destruktif. Syarat inferensi maksimum. Inferensi maksimum terjadi jika kedua gel memiliki fase yang sama, yaitu jika selisih lintasannya sama dengan 0 atau dibilang bulat panjang gelombang A. Bilangan M disebut orde terang. Untuk M sama dengan 0 disebut terang pusat M sama dengan 1. Disebut terang ke-1 dan seterusnya. Karena jarak celah di layar 1 jauh lebih besar dari jarak kedua celah D, maka sudut 0 sangat kecil, sehingga sin O sama dengan tan O sama dengan P/1 dengan demikian. Syarat inferensi minimum. Inferensi minimum terjadi jika benda fase kedua gel 180 derajat, yaitu jika selisih lintasannya sama dengan bilangan ganjil kali setengah A. Bilangan M disebut orde gelap, tidak ada gelap ke 0. Untuk M sama dengan 1 disebut gelap ke 1 dan seterusnya. Mengingat sin 0 sama dengan tan 0 sama dengan P/1I, maka dengan P jarak terang ke M ke pusat terang. Jarak antara ke garis yang terang yang berurutan dengan jarak dua garis gelap berurutan jika jarak itu disebut P. Disfraksi. Jika muka gel bidang tiba-tiba suatu celah sempit lebarnya lebih kecil dari panjangnya gelombang, maka gel ini akan mengalami lenturan sehingga terjadi gel 2 setengah lingkaran yang melebar di belakang celah tersebut. Gejala ini dikenal dengan peristiwa disfraksi. Difraksi celah majemuk, pola disfraksi minimum, pola disfraksi minimum. Selanjutnya alat-alat optik. Yang pertama mata, yang kedua loop, yang ketiga mikroskop, yang keempat teropong. Mata memiliki sebuah lensa yang berfungsi sebagai alat optik. Mata mempunyai penglihatan yang jelas pada daerah yang dibatasi oleh dua titik, yaitu titik dekat. Titik terdekat yang masih dapat dilihat jelas oleh mata berakomodasi sekuat-kuatnya, dan titik terjauh yang masih dapat dilihat jelas oleh mata yang tak terakomodasi. Loop menggunakan sebuah lensa cembung untuk melihat jelas benda-benda kecil sehingga tampak besar dan jelas. Sifat bayangan mata di depan loop tegak diperbesar. Y sama dengan perbesaran anguler, Sn sama dengan titik dekat orang normal, F sama dengan jarak fokus loop. Mikroskop untuk melihat detail benda lebih jelas dan lebih besar, menggunakan dua lensa positif sebagai lensa objek dan lensa okuler. Melihat bayangan benda dengan akomodasi. Teropong bintang menggunakan dua lensa positif. Beda teropong bintang dengan mikroskop. Mikroskop sama dengan letak benda dengan dekat dengan lensa objektif. Teropong bintang sama dengan letak benda di jauh tak terhingga. Teropong bumi menggunakan tiga lensa positif sebagai lensa objektif, pembalik, dan okuler. Teropong panggung menggunakan dua lensa objektif positif, lensa okuler, dan negatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.